belajar tema 2, subtema 2, pembelajaran yang keempat, persatuan dalam perbedaan. Sebelum adik-adik semua mengikuti pembelajaran dari kakak harap adik-adik semua mau membantu kakak dengan cara mensubscribe channel kakak, yaitu Queen Arianti Novia. Nah, jika adik-adik semua sudah mensubscribe channel kakak, jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya, biar adik-adik semua tidak ketinggalan video dari kakak. Terima kasih, happy watching. Baiklah adik-adik, di pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang perjuangan bangsa Indonesia untuk diakui bangsa atau negara lain atas kemerdekaannya. Tahukah kamu, para pahlawan juga bersatu dan bekerja sama melalui cara diplomasi dengan tujuan untuk mendapatkan pengakuan kedaulatan kemerdekaan bangsa kita. Jadi, para pahlawan tidak hanya berjuang melawan penjajah saja adik-adik, tetapi di sini juga bekerja sama melalui jalur diplomasi, yaitu jalur perundingan, supaya kemerdekaan Indonesia itu diakui oleh negara lain adik-adik. Upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia tidak hanya dilakukan melalui pertempuran, namun juga dilakukan melalui jalur diplomasi, perjanjian, dan perundingan seperti Perjanjian Ligarjati, Perjanjian Renville, Perjanjian Roem-Royjen, dan Konferensi Meja Bundar. Nah, adik-adik, kita akan mempelajari satu persatu jalur diplomasi yang dilakukan bangsa Indonesia. Yang pertama itu Perjanjian Ligarjati adik-adik, berlaku pada tanggal 15 November 1946 sampai tanggal 25 Maret 1947. Perjanjian Ligarjati adalah perundingan antara Indonesia dan Belanda di Ligarjati, Jawa Barat, yang menghasilkan persetujuan mengenai status kemerdekaan Indonesia. Perjanjian tersebut ditandatangani secara sah oleh kedua negara pada tanggal 25 Maret 1947, yang hasil perundingannya adalah yang pertama, Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia, yaitu Jawa, Sumatera, dan Madura. Yang kedua, Belanda harus meninggalkan wilayah RI paling lambat tanggal 1 Januari 1949. Yang ketiga, pihak Belanda dan Indonesia sepakat membentuk negara Republik Indonesia Serikat atau RIS. Yang keempat, dalam bentuk RIS, Indonesia harus tergabung dalam Commonwealth atau persemakmuran. Perjanjian Ligarjati ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat Indonesia. Nah, jadi masyarakat Indonesia sendiri ada yang setuju dengan perjanjian Ligarjati tersebut, ada yang tidak setuju adik-adik. Namun, apa yang terjadi pada perjanjian Ligarjati tersebut? Ternyata ada pelanggaran adik-adik. Pelaksanaan hasil perundingan ini tidak berjalan mulus. Pada tanggal 20 Juli 1947, Gubernur Jenderal H.J. Van Mook akhirnya menyatakan bahwa Belanda tidak terkait lagi dengan perjanjian ini. Wah, ternyata pihak Belanda yang melanggar perjanjiannya adik-adik. Pada tanggal 21 Juli 1947, meletuslah agresi militer Belanda I. Jadi, di sini ternyata Belanda ingkar janji adik-adik, menyatakan bahwa tidak terkait dengan perjanjian tersebut yang sudah sah ditandatangani oleh kedua negara. Berikutnya kita masuk yang kedua adik-adik, yaitu Perjanjian Renville, berlaku pada tanggal 8 Desember 1947 sampai 17 Januari 1948. Perjanjian ini dilakukan antara Indonesia dan Belanda. Perjanjian ini ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948 di atas kapal perang Amerika Serikat atau USS Renville yang berlabuh di pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta.
Perundingan dimulai pada tanggal 8 Desember 1947. Perundingan ini ditengahi oleh Komisi Tiga Negara atau KTN, yaitu Amerika Serikat, Australia, dan Belgia. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Amir Syarifuddin dan delegasi Kerajaan Belanda dipimpin oleh R. Abdul Qadir Wijoyo Atmojo. Hasil perundingannya berisi tentang yang pertama, Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai bagian wilayah Republik Indonesia. Yang kedua, disetujuinya sebuah garis yang memisahkan wilayah Indonesia dan daerah pendudukan Belanda. Yang ketiga, TNI harus ditarik mundur dari daerah-daerah kantongnya di wilayah pendudukan di Jawa Barat dan Jawa Timur. Nah, itu tadi isi perundingan Renville adik-adik. Jadi terjadi kesepakatan lagi antara Indonesia dan Belanda. Di sini perundingan Renville juga tidak bertahan lama adik-adik. Nah, sekarang kita masuk yang ketiga ya adik-adik, yaitu Perjanjian Roem dan Royen, berlaku pada tanggal 14 April 1949 sampai 7 Mei 1949. Perjanjian ini dimulai pada tanggal 14 April 1949 dan ditandatangani pada tanggal 7 Mei 1949 di Hotel Des Indes, Jakarta. Nama perjanjian ini diambil dari kedua pemimpin delegasi, yaitu Muhammad Roem dan Herman van Royen. Tujuan perjanjian ini adalah untuk menyelesaikan beberapa masalah mengenai kemerdekaan Indonesia sebelum KMB di Den Haag. Jadi KMB nanti ada konferensi meja bundar di Den Haag. Indonesia juga datang loh adik-adik untuk menyampaikan kemerdekaan Indonesia. Terjadilah perjanjian Roem-Royen ini antara Indonesia dan Belanda di Den Haag. Perjanjian Roem-Royen ini menghasilkan yang pertama itu Angkatan Bersenjata Indonesia akan menghentikan semua aktivitas gerilya. Pemerintah Republik Indonesia akan menghadiri KMB. Yang kedua, pemerintah Republik Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta. Dan yang ketiga, Angkatan Bersenjata Belanda akan menghentikan semua operasi militer dan membebaskan semua tawanan perang. Nah, jadi di sini sudah terjadi perjanjian antara Indonesia dan Belanda adik-adik. Berikutnya, konferensi meja bundar terjadi pada tanggal 23 Agustus 1949 sampai 2 November 1949. Hasil dari konferensi meja bundar, yang pertama, Belanda mengakui RI sebagai negara merdeka dan berdaulat. Yang kedua, status Irian Barat diselesaikan dalam waktu setahun sesudah pengakuan kedaulatan. Yang ketiga, akan dibentuk Uni Indonesia Belanda. Yang keempat, Republik Indonesia Serikat atau RIS mengembalikan hak milik Belanda dan memberikan hak konsesi dan izin baru untuk perusahaan-perusahaan Belanda. Nah, di sini Indonesia memberikan izin kepada perusahaan Belanda untuk berkembang di Indonesia adik-adik. Nah, yang kelima, pengambilalihan utang Hindia Belanda oleh Republik Indonesia Serikat. Jadi, melalui konferensi meja bundar, ada keuntungan dan ada kerugiannya juga untuk bangsa Indonesia adik-adik. Kerugiannya Belanda mau mengaku Indonesia sebagai negara yang merdeka. Sedangkan kerugiannya yaitu hutang Hindia Belanda diambil alih oleh negara Indonesia. Kesepakatan ini terjadi pada konferensi meja bundar yang berlangsung di Den Haag. Untuk memahami tentang perjanjian dan perundingan yang dilakukan bangsa Indonesia, adik-adik bisa membuat peta pikiran dari masing-masing perjanjian yang ada. Misalnya, ada perjanjian Ligarjati. Kapan terjadinya perundingan Ligarjati? Nah, selanjutnya, mengapa Belanda membatalkan perjanjian Ligarjati? Nah,
Semoga adik-adik semua bisa membuat peta pikiran supaya memudahkan adik-adik semua untuk mengingat hal-hal penting dari perjanjian dan perundingan tersebut. Baik, sekian pembelajaran dari kakak tentang tema 2, subtema 2, pembelajaran keempat, persatuan dalam perbedaan. Nah, lebih dan kurangnya kakak mohon maaf. Kakak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye. Selamat mendengarkan.